Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahyuni, saya sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Mara Mariani, saya sebagai pendengar. Perkenalkan, nama saya Tiar Tirangasa Smita sebagai pencerita. Kisah asal-usul Danau Toba dimulai oleh seorang petani muda yang bernama Toba. Laki-laki ini adalah petani yang rajin. Dia banyak menghabiskan waktunya di sawah. Terkadang ia juga suka pergi memancing ikan untuk dimakan atau dijual ke pasar. Lalu di suatu pagi, ia lebih memilih untuk pergi memancing ke ikan daripada pergi di sawah. Saat Toba memancing, ia mendapatkan ikan mas yang ukurannya cukup besar, lebih besar dari ukurannya yang biasanya ia dapatkan. Setelah sampai di rumah, Toba sangat terkejut karena ikan yang tadinya akan ia bersihkan dan potong berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Perempuan wanita itu pun bercerita pada Toba, sebenarnya ia adalah seorang putri raja, dan sekarang ia tengah dikutuk. Setelah ia menjelaskan kondisinya, sang putri berterima kasih pada Toba karena sudah menyelamatkannya. Sebagai rasa terima kasihnya, sang putri bersedia menjadi istri Toba dengan syarat orang-orang lain tidak boleh tahu asal usul keberadaannya. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak anak laki-laki. Mereka menamakan anak mereka Samosir. Mereka berdua merasa sangat senang dan semangat menjadi orang tua. Mereka membesarkan Samosir dengan penuh kasih sayang dan membacakannya. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat aktif dan bisa dibilang sedikit nakal. Samosir tidak pernah mau membantu ayahnya bekerja di ladang. Bahkan saat ibunya memintanya hanya sekedar untuk mengantarkan bekal sang ayah, ia sering menolak. Ia lebih memilih di rumah atau bermain. Ditambah lagi, Samosir memiliki nafsu makan sangat tinggi, sehingga Toba bekerja lebih giat. Dan lalu pada suatu hari, Samosir bersedia mengantarkan bekal ayahnya ke ladang. Setelah ia dibujuk dan dipaksa oleh ibunya dengan berat hati dan melawan rasa malasnya sekuat tenaga, Samosir berjalan ke ladang sambil membawa bekal ayahnya. Namun di tengah perjalanan ia merasa lapar dan haus. Samosir pun membuka bekal ayahnya dan memakan sedikit. Awalnya Samosir hanya memakan satu gigit, tapi masih merasa lapar dan belum puas. Samosir pun membuka bekal ayahnya kembali dan memakan beberapa suap, hingga pada akhirnya tersisa sedikit makanan dan minuman di dalam bekal ayahnya. Di ladang, ayahnya sangat senang melihat anaknya dari kejauhan menghampirinya. Saat Samosir memberikan bekal itu pada ayahnya dan membukanya, raut wajah ayahnya berubah menjadi kesal. "Kenapa makananku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan nada sedikit tinggi. Anaknya pun menjelaskan bahwa ia merasa sangat lapar di tengah jalan tadi, dan seharusnya ayahnya tidak marah karena tetap menyisakan sedikit makanan untuknya. Toba pun tidak bisa menahan amarahnya, dan ia bahkan berkata kasar pada anaknya, anak kurang ajar, anak kurang ajar, dasar kamu keturunan ikan." Samosir pun sangat terkejut dengan perkataan ayahnya dan merasa sakit hati. Samosir pun berlari
menangis ke rumah. Sampainya di rumah, ibunya pun terkejut melihat anaknya menangis histeris. Musir pun menceritakan apa yang terjadi di ladangnya tadi saat bertemu ayahnya. Mendengar kejadian itu, sang ibu pun merasa kecewa kepada Toba karena ia sudah mengingkari janjinya untuk tidak memberitahu siapapun, untuk tidak memberitahu asal-usulnya kepada siapapun. Kemudian sang ibu berdiri sambil memegang tangan Samosir. Dalam hitungan detik, mereka pun sudah menghilang. Tiba-tiba ada sebuah keajaiban muncul dari bekas pijakan mereka. Ada sebuah aliran air yang cukup deras hingga tidak bisa dibendung. Dari bekas pijakan itu pun mengeluarkan air yang sangat deras dan menenggelamkan desa tersebut. Lalu pada akhirnya terbentuklah sebuah danau Toba yang diberi nama Danau Toba, dan bukit-bukit kecil di tengahnya dinamakan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil di tengahnya dinamakan Pulau Samosir untuk mengenang anak laki-laki mereka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.